Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di segmen Gaptek News. Seperti biasa, kalau kita udah masuk ke segmen ini, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita yang menurut gue menarik tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, kita langsung aja ya masuk ke highlight yang pertama, yaitu adalah soal Asus nih yang nggak sengaja membocorkan keberadaan GeForce RTX 3050 Ti. Jadi kemunculan ini bukan berdasarkan bocoran-bocoran atau rumor-rumor semata. Bocoran ini melainkan memang langsung dari situs resmi Asus. Pada bagian spesifikasi dari Asus TUF F15, di sana disebutkan bahwa ada SKU yang menggunakan GPU RTX 3050 Ti. Tentu ini menjadi menarik mengingat sebelumnya seri RTX terendah itu ada di angka 60. Jika emang benar kalau RTX 3050 Ti ini ada, itu tandanya mungkin ini bisa menjadi pengganti dari RTX 2060. Dan kalau kita lihat ke generasi-generasi sebelum-sebelumnya, seri yang buntutnya 50 itu biasanya punya umur yang panjang. Seperti GTX 1050 Ti, abis itu juga GTX 1050, bahkan GTX 750 Ti Chasplank yang orang-orang sebut sekarang sebagai dewanya GPU. RTX 3050 Ti sendiri dikabarkan akan menggunakan memori 4GB GDDR6 dan bocoran ini baru ada untuk laptop aja ya. Untuk desktop masih belum tahu ada apa enggak. Saat gue syuting video ini, Asus udah men-takedown halaman dari website untuk spesifikasi Asus TUF F15. Tapi ya namanya juga netizen, ngelihat ada bocor sedikit seperti itu, tentu screenshotnya udah menyebar kemana-mana. Highlight berikutnya yang gue masukin ke Gaptek News adalah soal Palit nih, yang kabar-kabarnya mereka akan merilis GPU Pascal. Nah, GPU Pascal ini apakah akan dirilis kembali untuk GeForce GTX 10 series? Sebenarnya bukan begitu, melainkan Palit ingin memberikan solusi untuk membuat yang namanya kartu grafis mining. Nah tentunya karena ini adalah kartu grafis mining, maka dari itu Palit juga udah bilang bahwa kartu grafis ini nggak memiliki konektor untuk output display pastinya. GPU Nvidia P106 dari Palit terdaftar di EEC dan mencakup 12 model kartu grafis. Perlu diketahui bahwa list tersebut masih awal dan nggak semua varian berhasil mencapai rilis final. Soal spesifikasinya ada dua varian yaitu GP10690 dan P106100. Meski kemampuan hash rate-nya tentu nggak sekencang RTX 30 series untuk nambang Ethereum, tapi sepertinya jika yang dihadirkan adalah Pascal P106100, rasanya tetap bisa diandalkan. Seenggaknya ada harapan kecil untuk pengguna yang memerlukan GPU untuk gaming atau productivity. Highlight selanjutnya adalah dari Instagram yang kabar-kabarnya nih mereka akan merilis fitur affiliate, keyword muting di DM, dan brightness AI. Nah fitur ini sebenarnya belum bisa digunakan, tapi ada salah satu Android developer memberikan screenshot untuk fitur terbarunya ini. Fitur affiliate-nya juga sebenarnya belum jelas ya, ini afiliasi kemana? Apakah afiliasi langsung ke Instagram kah atau ke salah satu e-commerce yang memang udah global atau udah internasional gitu. Dan mungkin fitur affiliate ini juga diadakan oleh Instagram karena memang sekarang orang itu banyak banget yang upload ke Instagram Stories. Untuk cari pendapatan tetap mereka biasanya ngasih rekomendasi-rekomendasi produk lewat Instagram Stories, yang dimana link swipe up-nya itu adalah link dari affiliate dan akan mendapatkan komisi sekian persen lah kalau misalkan link tersebut nantinya bakalan ada yang beli. Lalu terdapat fitur content control. Fitur ini sebenarnya bukan mengkontrol keyword untuk komen-komen kalian yang ada di postingan kalian, karena fitur tersebut memang udah ada. Melainkan fitur ini kalian bisa isi beberapa keyword yang memang kalian kontennya itu nggak pingin lihat. Jadi ketika kalian masukin satu keyword itu kalian nggak akan bisa ngelihat konten tersebut atau konten yang ada kata-kata tersebut. Dan ini termasuk isi dari DM yang masuk ke kalian. Jadi secara otomatis akan di mute. Lalu terdapat fitur brightness AI. Nah fitur brightness AI ini terdapat pada area editing foto di Instagram nantinya. Dan itu adalah fitur untuk editing otomatis yang dimana nanti pencahayaannya itu akan disesuaikan secara otomatis atau mungkin ditambahin efek-efek tertentu yang dimana kalian nggak perlu repot-repot lagi lah intinya untuk ngedit-ngedit foto kalian. Ya sebenarnya kalau untuk fitur AI untuk di foto itu mungkin di kamera juga udah ada, tapi mungkin akan bisa terbantu lagi, lebih praktis lagi jika kalian menggunakan fitur brightness AI ini di Instagram.
Tapi kita belum tahu hasilnya gimana karena memang untuk fitur-fitur ini baru dimunculin screenshotnya aja. Kita belum bisa coba, bahkan untuk yang aktifin versi betanya di Play Store atau App Store kalian juga itu kalian masih belum bisa coba. Dari Instagram kita beralih ke WhatsApp nih yang juga akan merilis fitur baru. Jadi WhatsApp ini akan merilis fitur yang bernama Disappearing Image. Nah, mungkin sebelumnya kalian pernah tahu bahwa WhatsApp itu memang punya fitur disappearing, tapi bukan di bagian image. Cuma di bagian chat aja, yang dimana kalian bisa kirim chat, nanti otomatis chatnya itu akan ter-unsend sendiri atau bahkan hilang sama sekali. Nah, kali ini kalian bisa mengirim gambar dan gambarnya itu akan otomatis hilang ketika yang menerima gambar tersebut udah melihat gambarnya. Jadi otomatis akan hilang. Fitur ini mungkin bakalan berguna ya untuk orang-orang yang memang sering kirim konten yang cukup sensitif gitu, sehingga nanti nggak perlu di unsend lagi, atau mungkin ada beberapa yang udah kirim konten sensitif dan ternyata lupa unsend, jadi mereka nggak perlu repot-repot untuk unsend lagi. Dan tentunya ini pastinya bakalan berguna bagi kalian-kalian memang hobi untuk kirim-kirim pub TikTok misalnya. Oke, kurang lebih segitu aja sih highlight untuk Gaptek News kali ini. Dan kira-kira menurut kalian mana highlight yang paling menarik? Gua rasa sih pastinya keberadaan dari RTX 3050 Ti kayaknya bakalan banyak yang pilih itu sih. Karena menurut gue juga memang untuk rumor atau bocoran dari RTX 3050 Ti ini kayaknya yang paling menarik untuk di Gaptek News kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Kalian juga bisa support gaptek.id dengan cara membeli merchandise gaptek.id yang seperti gua gunakan ini. Itu linknya ada di kolom deskripsi. Atau mungkin kalian bisa support cuma-cuma, kalian tinggal sawer aja lewat link saweria.co yang ada di bawah. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.